Assalamualaikum. Halo. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang pastinya oke banget. Siap semuanya? Silahkan, segalanya disiapkan ya. Alat tulisnya, cemilan, minumnya, dan pastinya silahkan kalian posisikan badan kalian dalam keadaan yang senyaman mungkin. Oke Pix, lanjut. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran perencanaan bisnis. Bagi kalian yang baru masuk SMK dan khususnya program keahlian bisnis daring dan pemasaran, mungkin ini adalah mata pelajaran yang baru ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bersama, insya Allah kita semua bisa mempelajarinya. Mudah kok. Dan untuk hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis lingkungan bisnis. Kalau dengar kata bisnis, apa sih yang terbayang oleh kalian? Uang? Toko? Jual beli? Wah, pasti banyak ya yang terbayangnya. Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan secara terus-menerus. Seorang pemilik bisnis atau sering disebut juga dengan businessman harus mempelajari tentang industri, pasar, kompetitor, dan analisis finansial dalam menuangkan ide-ide bisnisnya. Ingat ya anak-anak, seorang businessman harus selalu peka melihat kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar. Bisnis tidak hanya berbicara mengenai penggunaan modal uang untuk usaha bisnis, tapi banyak faktor yang mendukung terlaksananya sebuah bisnis. Contohnya, reputasi, keahlian, ilmu, sahabat, dan kerabat dapat menjadi modal bisnis. Selanjutnya kita bahas tentang perencanaan bisnis. Perencanaan merupakan tindakan manajerial yang berhubungan dengan penetapan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, aturan, program, prosedur, serta anggaran. Oke, itu kan definisi dari perencanaan. Jadi kalau perencanaan usahanya terkandung visi, misi, tujuan, dan strategi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau visi itu merupakan wujud cita-cita bisnis yang ingin diwujudkan perusahaan oleh pelaku usaha. Kalau misi merupakan harapan mendasar yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain dan mengidentifikasikan ruang lingkup kegiatan usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Oke, selanjutnya tujuan, yaitu merupakan hasil yang ingin didapatkan dari pelaksanaan usaha perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ya, strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki. Oke, lanjut. Nah, sekarang komponen-komponen dalam perencanaan bisnis. Dalam pembuatan perencanaan bisnis wajib mencakup 5 komponen. 5 komponen yang wajib dalam perencanaan bisnis, yaitu yang pertama riwayat singkat usaha, yang keduanya latar belakang perusahaan, dan ketiga produk-produk dan jasa dari perusahaan, yang keempat kondisi pasar produk dan strategi pemasaran, dan yang kelima yaitu perencanaan pemasaran. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama riwayat singkat usaha. Tentunya ini akan menjadi perhatian orang untuk dibaca dan mendapatkan gambaran bisnis secara sekilas. Pembuatan komponen ini akan melibatkan beberapa dokumen penting dan 2 alasan yang harus ada dalam riwayat singkat usaha, yaitu yang pertama, mengapa perusahaan tertarik dengan usaha yang digelutinya saat ini atau sedang berjalan ya. Terus yang kedua, bagaimana cara perusahaan atau kita membangun usaha tersebut dari nol sehingga implementasi dari keinginan yang ingin dicapai berhasil.
Oke, yang selanjutnya latar belakang perusahaan. Perencanaan bisnis harus bisa menjabarkannya secara rinci. Beberapa hal yang harus ada dalam latar belakang perusahaan itu ada 4 ya. Yang pertama sekilas usaha atau sejarah berdirinya perusahaan kalian. Yang kedua pihak-pihak yang terlibat dalam usaha. Yang ketiga kondisi keuangan perusahaan saat ini. Dan yang keempat rencana pengembangan. Oke, selanjutnya produk-produk dan jasa dari perusahaan. Dalam komponen produk yang dimaksud meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sini akan diperlukan penjelasan bagaimana perusahaan akan menjualnya atau menjual barang tersebut seperti apa. Selain itu, dibutuhkan pula gambaran detail dari produk yang akan dijual. Lalu kondisi pasar produk dan strategi pemasaran. Dalam komponen ini uraian yang harus ada yaitu analisis kondisi pasar mengenai besarnya permintaan terhadap barang atau jasa yang dibuat oleh perusahaan. Hanya ada 2 pilihan, menciptakan pasar atau mengikuti pasar, sehingga dapat mengetahui kondisi pasar dan bisnis yang sedang dijalankan. Dan komponen perencanaan bisnis yang terakhir yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran bertujuan untuk menentukan target market yang sesuai agar sasarannya tepat, efektif, dan efisien. Beberapa komponen yang harus diperhatikan diantaranya yaitu yang pertama analisis pasar, kedua analisis produk, dan yang ketiga strategi pemasaran dan bauran pemasaran produk. Lalu yang keempat kondisi persaingan, kondisi harga, keenamnya kondisi promosi dan iklan, ketujuhnya kondisi strategi manajemen, dan yang kedelapan kondisi dan strategi keuangan. Lingkungan dalam bahasa Inggris disebut environment, yaitu seluruh unsur atau hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu keadaan atau kegiatan tertentu. Lingkungan merupakan kondisi sekitar kita yang dapat mempengaruhi kinerja kita. Lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur atau aspek dari dalam maupun dari luar yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau institusi bisnis. Lingkungan tersebut berupa lingkungan luar bisnis, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap iklim bisnis, dan lingkungan dalam bisnis yang banyak berkaitan langsung dengan perkembangan bisnis. Lingkungan bisnis itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Untuk pertemuan hari ini, Ibu fokuskan untuk membahas tentang lingkungan bisnis internal saja dulu ya. Oke, fix, Ibu mulai. Lingkungan bisnis internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan atau strength perusahaan dan kelemahan atau weakness dari perusahaan. Lingkungan bisnis internal terdiri dari 5 ya anak-anak. Yang pertama yaitu tenaga kerja atau man. Yang kedua modal atau money. Yang ketiga bahan baku atau material. Yang keempat peralatan atau perlengkapan produksi atau mesin. Dan yang terakhir kelima metode atau methods atau manajerial. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama, tenaga kerja atau man. Tenaga kerja adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya dari perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah modal atau money ya. Modal merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasional bisnis. Modal berasal dari investasi oleh pemilik atau pemegang saham, pinjaman bank atau keuntungan yang ditahan perusahaan,
digunakan untuk membeli bahan baku, memberi gaji pegawai, membeli mesin, membayar biaya-biaya, pengembangan usaha, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah bahan baku atau material. Material mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, dapat berupa sumber daya alam seperti tanah, pertanian, atau dalam konteks industri seperti bahan mentah, dan komunikasi lain yang langsung diolah dalam proses manufaktur. Yang keempat yaitu peralatan, perlengkapan produksi atau mesin. Peralatan dan perlengkapan merupakan komponen pendukung yang membantu proses peningkatan nilai guna produksi demi terciptanya suatu output secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi sederhana hingga modern merupakan kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah metode atau manajerial. Metode mengacu pada kemampuan entrepreneurship yang dikembangkan oleh pengelola perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Oke anak-anak, itulah materi yang kita bahas hari ini di mata pelajaran perencanaan bisnis. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya apa yang Ibu sampaikan hari ini. Sekian video dari Ibu, pokoknya tetap semangat, tetap sehat, dan harus tetap optimis menghadapi keadaan sekarang ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.